Shalom, kita melayani Tuhan yang baik dan Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, itu sebabnya kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Kalau kita sedang merenungkan firman Tuhan, baik sekali kalau kita bisa nyanyikan 1-2 lagu. Tapi kalaupun enggak, bisa juga tetap merenungkan firman Tuhan. Di kitab Kejadian ada satu kisah bagaimana Ishak itu pada waktu petang berjalan-jalan di padang, dan kemudian ketika dia melayangkan pandangannya, dia melihat rombongan Eliezer yang baru saja menjemput dan membawa Ribka yang kemudian menjadi istrinya. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian, Ishak pada waktu petang berjalan-jalan di padang, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dia sedang meditate. Jadi merenungkan firman Tuhan itu kadang-kadang mungkin bisa kita lakukan juga di perjalanan. Kita nggak bawa alat musik, kita nggak nyanyi. Ya, kalau zaman sekarang kita bisa style YouTube mungkin, lagu yang cocok, yang pas. Tapi kalaupun enggak, kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan, ya. Kali ini saya mau baca satu bagian firman Tuhan yang saya pikir ini cukup sering dibagikan atau sudah mungkin sering didengar oleh sebagian dari kita, ya, yaitu kisah Maria dan Marta. Ini ada di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ya, saya bacakan ya. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita baca kisah ini, nampaknya cuma bagian ini yang kelihatannya menonjol, ya, tentang Maria dan Marta. Dari sini suka dikutip, bahkan seorang hamba Tuhan namanya Tommy Tine, dia menulis buku yang bagus, ya, cukup tebal. Ya, isinya kira-kira tentang Maria dan Marta. Dia kesimpulannya kira-kira kita perlu punya hati seperti Maria yang intim dengan Tuhan, duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi kita juga perlu seperti Marta yang kemudian bertindak, ya, melayani, melakukan aktivitas, tapi aktivitas itu seharusnya adalah hasil dari doa, ya. Kita lihat, ya, coba di sini, ya, satu persatu dari ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Di sini nggak disebut kampungnya apa, tapi kalau di bagian lain kita akan tahu bahwa itu adalah kampung Betania atau Betani. Lalu dikatakan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang punya rumah kemungkinan adalah Marta. Atau setidaknya Marta lah orang yang pertama kali kenal Yesus dibandingkan dengan Maria. Lalu ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi kalau kita baca dari dua kalimat ini, ya, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, lalu perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa
Martalah tuan rumah atau pemilik rumah, atau Martalah yang lebih dulu mengenal Yesus. Lalu setelah itu baru ada yang namanya Maria. Jadi kemungkinan besar ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di rumah Marta, lalu dikenalkan kepada Maria. Kemudian dijelaskan di sini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dari sini kita bisa belajar, tidak harus kita yang lebih dulu kenal Tuhan, kemudian kita menjadi orang yang paling intim dengan Tuhan. Harusnya sih seperti itu, tapi kalau kita baca cerita di sini, maka nampaknya yang begitu terpesona dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah Maria. Karena dikatakan di sini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kalau kita baca secara logis, ya wajar saja Marta kan terima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya, ya. Dan sebagai tuan rumah tentunya dia perlu menyiapkan segala sesuatu. Dia perlu masak, dia perlu menyiapkan makanan yang enak, minuman, yang dalam pikiran dia kira-kira cocok atau terbaik yang bisa dia berikan kepada tamunya, kepada Yesus dan rombongannya. Tapi kalau kita lihat kalimat berikutnya, Marta ini sibuk sekali melayani, lalu ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini banyak terjadi ya dalam pelayanan. Kalau kita lebih fokus dalam aktivitas pekerjaan atau pelayanan kita, termasuk lebih sibuk latihan musik misalnya, lebih sibuk mengatur dekorasi, lebih sibuk mengatur konsumsi, lebih sibuk untuk mengatur hospitality atau persiapan penjemputan hamba Tuhan yang mau melayani. Kalau kita begitu sibuk dan kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka ujung-ujungnya bisa terjadi seperti yang Marta alami, protes ya. Kok aku kayaknya yang paling sibuk melayani seorang diri, yang lain mana? Kok aku yang paling banyak keluarin uang untuk pelayanan, yang lain mana? Padahal sebenarnya kalau Marta ini dia sibuk melayani, tapi dia punya hati yang teduh, yang itu terjadi karena punya persekutuan dengan Tuhan, maka walaupun dia sibuk melayani, dia akan punya damai sejahtera. Dia nggak nuntut orang lain harus seperti dia. Ya, dia mengerti bahwa itu bagian dia untuk melakukan persiapan makanan, minuman sebagai tuan rumah supaya Yesus yang singgah di rumahnya itu bisa menikmati makanan, minuman yang terbaik. Di sisi lain dia bisa berpikir kalau Maria ini juga bantuin dia, lalu siapa yang temani Yesus? Memang ada orang lain sebenarnya, karena setidaknya Maria dan Marta ini punya satu saudara lagi namanya Lazarus. Kita bisa lihat itu di Yohanes 11 ya, waktu Lazarus dibangkitkan. Di situ diceritakan ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Lalu di Yohanes 12 ketika Lazarus sudah dibangkitkan, kita juga membaca bagaimana Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Yesus, ada Maria, lalu Marta juga melayani ya. Jadi memang kelihatannya Marta ini punya bahasa kasih itu the act of service ya, tindakan melayani. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang namanya Gary Chapman ya, Gary Chapman kalau nggak salah. Ya, Gary Chapman. Dia itu menulis ada 5 bahasa kasih. Bahwa kita ini mengekspresikan kasih kita kepada orang lain lewat 5 cara ya. Dan masing-masing orang biasanya punya
dua minimal ya, bahasa kasih yang dominan dibanding yang lain. Bahasa kasih yang pertama itu adalah seperti yang Marta ini lakukan, yaitu tindakan melayani. Jadi untuk mewujudkan perhatiannya atau rasa kasihnya kepada Yesus, maka dia berusaha menyediakan yang terbaik. Kemudian yang kedua ada lagi bahasa kasih pemberian, ya. Jadi seseorang menyatakan kasihnya kepada orang lain tuh lewat pemberian. Kalau dia mau menyatakan bahwa saya mengasihi kamu, dia belikan macam-macam. Walaupun mungkin yang dibelikan, yang diberikan itu bukan benda-benda yang mahal, ya. Kadang-kadang sepele, ya. Misalnya makanan, jajanan, ya. Kalau seorang suami atau istri punya bahasa kasih pemberian, maka ketika dia pulang dari perjalanan biasanya dibawa oleh-oleh, ya, kepada orang yang dia kasihi, ya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau kepada sahabat-sahabatnya, biasanya oleh-oleh gitu ya. Dan orang seperti ini kalau pergi, ya, ke jalan-jalan, ya, apalagi ke luar negeri, ya, pulangnya ini biasanya perlu koper sendiri, ya, banyak oleh-oleh yang dia bawa karena bahasa kasihnya adalah pemberian. Ada juga yang bahasa kasihnya itu adalah quality of time, ya, atau waktu yang berkualitas, ya. Jadi seseorang itu akan merasa dikasihi mungkin bukan karena dia menerima pemberian atau dia dilayani, tapi kalau dia ditemani. Nah, ini biasanya suami istri ini harusnya ada, ya. Kadang-kadang mungkin kalau sudah lama married, ini udah dilupakan. Padahal waktu pacaran tuh quality time ini yang selalu didahulukan, ya. Kalau kunjungan, istilahnya wakuncar, wajib kunjung pacar, ya. Itu maka walaupun cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi kebersamaan itu yang dianggap berharga. Ya, itu namanya quality time. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang mungkin tanpa sadar ini tersisihkan, ya. Mungkin karena yang satu bahasa kasihnya pemberian, jadi kalau suami ini bahasa kasihnya pemberian, udah aja dia udah beri, kan udah kasih uang, udah kasih apa, udah beliin apa, udah, ya. Dan dia sibuk sendiri, ya, nonton misalnya, atau ya nonton televisi atau apapun, ya, atau baca buku dan sebagainya. Nah, kalau istrinya bahasa kasihnya di act of service, maka mungkin ketika suaminya pulang, dia siapkan makanan aja, ya. Makanan sudah tersedia, dia tinggal, ya. Dia terus sibuk di tempat lain, suaminya makan sendiri atau istrinya makan sendiri karena bahasa kasihnya bukan quality time, ya. Saya ingat ketika saya masih SMP, saya pulang sekolah itu sudah siang sekali. Adik-adik saya pulang sekolah jam 12, ya, setengah 1. Saya pulang sekolah itu bisa jam 1 ke atas. Dan karena adik-adik saya biasanya dulu naik bajai, langganan, ya, saya belakangan pulang. Saya naik bus, ya, dan ya biasanya dengan teman-teman yang lain. Lalu kalau sampai di rumah, giliran saya makan siang itu sudah sendirian. Adik-adik saya sudah tidur, ibu saya juga biasanya sudah sibuk seharian menyiapkan makanan, maka dia istirahat. Lalu kalau ada ayah saya itu akan duduk temani saya di meja makan. Saya nggak sadar hal ini sampai bertahun-tahun kemudian, bahwa itu adalah quality time. Dan dia akan temani saya sendirian. Dia tanya, gimana sekolah tadi, pelajarannya apa, gitu. Dan pada masa itu saya kadang-kadang merasa risih, saya lebih suka diem aja sendirian gitu. Tapi belakangan saya baru belajar, itu rupanya salah satu perhatian dari ayah saya yang dia tunjukkan lewat quality time, ya, kebersamaan. Harusnya ini dalam keluarga ini ada, ya, dalam setiap keluarga. Kalau dulu ketika saya sudah SMA, ya, kemudian kalau kami makan, karena ada meja makan yang cukup besar, maka
kami ada waktu makan bersama ya. Ada ayah saya, ibu saya, kemudian adik-adik saya dan saya. Kami duduk semua. Nah, belakangan yang biasanya ketika kita mau makan, kita mau berdoa, belakangan bahasanya ibu saya perlu dipanggil dulu karena dia sibuk di dapur. Ya, bahasa kasihnya act of service ya. Tapi buat ayah saya, ayo kita perlu sama-sama duduk dulu semua tenang, baru kita berdoa, baru kita makan. Nah di tengah makan biasanya ibu saya kan bangkit lagi ke dapur, ngurusin apa lagi, muncul lagi seperti itu. Jadi ini masalah bahasa kasih. Jadi kadang-kadang bisa terjadi kalau bahasa kasihnya beda, masing-masing menunjukkan kasihnya, tapi nggak ketemu. Ya, dan ini kalau dibiarkan lama-lama terjadi konflik. Si istri merasakan gue udah siapin, tinggal ambil aja apa susahnya. Tapi bagi si suami, yang penting adalah duduk, temani, quality time ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang lebih suka dia menyuruh pembantunya, ya, menyiapkan segala sesuatunya. Siapin minuman, ya dia tinggal suruh aja. Ya. Padahal itu merupakan hal yang penting. Mungkin saya pernah cerita ya, saya punya teman ketika dia itu punya satu keputusan ya, dan dia bilang begini ya, kalau suaminya pulang malam, dia nggak pernah izinkan pembantu rumah tangga yang buka pintu. Dia akan tunggu di ruang tamu sambil tiduran, mungkin ketiduran juga, sampai suaminya pulang, dan yang buka pintu adalah dia ya, bukan pembantu. Ini quality time. Bagi sebagian orang kadang-kadang dianggap simple, jadi kadang-kadang karena ada pembantu ya, untuk minuman pun dia suruh pembantunya siapkan. Padahal mungkin kalau waktu pacaran beda ya. Kalau waktu pacaran biasanya itu didahulukan ya. Nah, itu quality time. Lalu ada lagi yang lain, itu adalah kata-kata dukungan ya, encouragement. Nah, ini biasanya bagi pria ini penting ya. Kalau sudah menikah, ya, perkataan istri itu pengaruhnya besar sekali. Saya suka baca buku-buku dari seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang iman. Dan ini hamba Tuhan jadi legenda sebenarnya ya. Buku-buku dia tuh pada tahun 80-an jadi berkat bagi banyak orang, dan banyak hamba Tuhan yang sekarang ini jadi di mana-mana itu sebenarnya sebagian besar terbentuk lewat didikan Tuhan yang disampaikan lewat hamba Tuhan ini. Dan buku-buku yang saya baca selalu bicara tentang iman. Iman tentang, pokoknya iman, luar biasa. Saya suka kutipan-kutipan yang dia buat. Kadang-kadang saya suka kirim ke beberapa teman. Tapi satu ketika saya kaget juga. Kok ada kutipan yang hamba Tuhan tulis ini, dan kata-katanya seperti ini, kira-kira ya diterjemahkan. Kira-kira dibilang begini, satu kata-kata dukungan dari seorang istri kepada suaminya di pagi hari akan mempunyai dampak yang besar bagi keberhasilan suaminya sepanjang hari itu. Ya, saya ulangi ya. Kata-kata dukungan yang diucapkan dengan tulus, dengan kasih dari seorang istri kepada suaminya di pagi hari akan mempunyai dampak yang besar untuk keberhasilan apa yang dilakukan suaminya sepanjang hari itu. Jadi itu salah satu fungsi seorang istri, penolong. Bagaimana menolongnya? Menolong suaminya dengan kata-kata dukungan. Ya, saya nggak tahu kalau Bapak, Ibu, teman-teman menyadari hal ini, tapi coba perhatikan. Jangan sampai wanita lain yang memberikan dukungan kepada suami teman-teman, ya, suami ibu-ibu. Mestinya Anda yang berikan dukungan, encouragement, ya. Ayo, kamu pasti bisa, you can do it. Saya punya keponakan satu ketika dia ngamati ya ketika ibunya sedang dalam penerbangan ya dari penerbangan jauh sekali dan mesti transit di satu airport, dan pesawatnya delay. Sementara dia punya waktu singkat sekali untuk ganti ke penerbangan berikutnya.
Nah, anaknya ini keponakan saya ya, dia ikuti terus dan dia bilang, wah cepat, ini bisa keburu. Ya, yes, you can do it, mom, you can do it. Saya dengar belakangan geli juga, tapi itu kata-kata dukungan ya, itu luar biasa ya. Dan adik saya buru-buru lari dan kekejar untuk nyambung ke penerbangan berikutnya. Sangat penting ya. Ada seorang hamba Tuhan yang sering muncul di pelayanan televisi ya, di YouTube. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan seorang encourager. Karena khotbah dia pasti selalu arahnya ke sana. You can do it. Kalau Anda pernah gagal, Anda bisa bangkit lagi. Tuhan menyertai Anda. Selalu poinnya ke sana. Memang panggilannya seperti itu. Tapi kalau kita dalam rumah tangga, ya kata-kata itu pengaruhnya besar. Ya. Kalau kita baca orang Israel bersungut-sungut terus, ya bersungut-sungut. Akhirnya satu ketika sungut-sungutnya itu membuat hati Musa itu pahit. Dan akhirnya Musa teledor dengan kata-katanya. Akhirnya Musa nggak masuk tanah perjanjian. Termasuk orang Israelnya juga yang sudah berkali-kali berontak ya. Jadi ini penting sekali ya. Apalagi di pagi hari ya. Saya belajar pagi hari itu merupakan hal yang penting. Kalau bisa bangun lebih pagi, jangan kehilangan momen untuk memuji menyembah Tuhan. Kalau mertua saya ya sudah bersama Tuhan, juga ibu saya sudah bersama Tuhan. Tapi waktu mereka masih hidup, mereka itu punya jam doa, jam renungan firman Tuhan pagi hari. Ketika kami yang lain yang tinggal satu rumah ya masih tidur, mereka sudah bangun pagi-pagi hari. Nah kadang-kadang saya juga ngajarin anak-anak, tapi kadang-kadang merasa aduh kasihan juga ya kalau bangun terlalu pagi. Tapi walaupun akhirnya dikompromikan, nggak terlalu pagi juga, ya, menurut saya itu mah udah siang ya kalau kita 6:30. Tapi karena situasi pandemi sekarang mungkin nggak terlalu siang. Tapi tetap harus ada sebenarnya. Nah pagi hari itu isilah dengan hal-hal yang membangun. Kalau ada kesalahan yang dibuat oleh anggota keluarga yang lain, coba kita ambil inisiatif, kita yang perbaiki. Ya, misalnya gini, kalau di rumah kami ini sudah dilatih anak-anak makan, habis makan cuci piring sendiri, ya, bereskan sendiri, masing-masing sudah bisa ya. Lalu ada giliran cuci mobil misalnya, seminggu sekali bergantian. Kadang-kadang karena situasi tertentu nggak kekejar juga cuci mobilnya. Atau karena satu dan lain hal, pagi hari ada piring yang belum dicuci. Nah, waktu kita bangun pagi, kita lihat itu pilihan. Kita mau ambil inisiatif, cucikan piring itu, atau kita biarin nanti ada pembantu rumah tangga datang yang mencuci, atau kita ngomel. Ya, ini siapa nih nggak cuci piring kemarin? Nah, waktu kita ngomong seperti itu, sebenarnya pagi hari kita sudah mengisi atmosfer rumah kita dengan kata-kata yang negatif, yang tidak membangun. Dan itu sama sekali tidak baik dampaknya. Kita perlu belajar ya untuk menegur pun dengan kata-kata yang membangun ya. Bukan menjatuhkan ya. Sebaliknya, kita perlu belajar memuji sesuatu yang baik itu dipuji. Mbak Tuan John Maxwell bilang begini, temukan karyawan Anda atau bawahan Anda sedang mengerjakan hal yang baik dan puji dia. Ya. Jadi jangan Anda ketika dia melakukan yang baik Anda diam aja. Gitu. Anda tunggu dia begitu melakukan kesalahan baru Anda serang. Kok telat? Ngapain aja? Nah itu ada istilahnya gini, manusia itu punya bank emosi. Ya, kalau waktu pacaran itu bank emosi pasangan kita itu biasanya penuh. Ya, bank emosi yang positif. Jadi ketemu, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, gimana kabar? Wah thank you ya, oleh-olehnya thank you. Wah kayaknya banyak pujian. Sehingga ketika ada masalah, terus kita mungkin agak kecewa, tapi karena emosi kita sudah
diisi dengan hal-hal positif, jadi dengan mudah kita bisa mengampuni. Karena itu kayak kita punya tabungan 1 miliar. Ya, kita nabung terus tiap bulan kita masukin 10 juta atau 20 juta, 30, dapat bonus masukin lagi terus. Sampai udah 1 miliar lebih saldonya. Satu ketika kita butuh uang. Misalnya 50 juta. Nah kita tarik nggak gitu berasa, orang masih ada 1 miliar lebih kok, 50 juta mah nggak seberapa. Tapi kalau tabungan kita cuma 10 juta dan tiba-tiba ada pengeluaran yang membutuhkan 9.900.000 harus ditarik, kita langsung terpengaruh. Apalagi kalau minus. Manusia itu punya bank emosi. Dalam hubungan kita dengan orang lain, itu kita perlu jaga. Ada seorang teman yang saya suka bilang, kamu masuk jam berapa kalau kantor? Jangan ngepas. Ya, misalnya masuk jam 8, jangan ngepas sampai di kantor jam 8 kurang 1 menit gitu. Apalagi kalau pakai time checker gitu ya, model dulu tuh. Itu banyak resikonya, tiba-tiba lagi mau absen, ketemu bos lagi ini terhalang jalan dan akhirnya lewat 1 menit, 2 menit. Nah itu kan telat. Coba datang lebih pagi. Ya, boleh dikatakan nggak pernah terlambat. Jadi sekali waktu kamu terlambat, bosmu bisa memaklumi. Oh, orang ini nggak pernah terlambat. Tapi kalau datang yang ngepas, telat dulu, kamu punya rekor, kamu selalu telat. Ya, ini berlaku secara umum ya. Ya, biasakan untuk memuji dengan tulus hal-hal yang baik. Ya. Kalau ada seorang teman nyanyi, suaranya nggak bagus sih sebenarnya, tapi usaha dia untuk menyanyi itu patut dipuji. Thank you ya, kata-kata lagu itu bagus sekali, kamu luar biasa gitu. Udah gitu, itu nggak bohong. Tapi kalau kita bilang, oh suara kamu bagus sekali ya, padahal jelek, ya itu bohong. Ya nggak seperti itu. Kita bisa memuji hal-hal yang positif pada diri seorang. Ya, kalau Anda satu keluarga, ya suami istri, hati-hati ya. Kalau Anda jarang puji suami Anda, nanti suami Anda ke kantor, disambut sama sekretaris. Selamat pagi Pak, wah gimana Pak, mau dibuatin minum apa? Dia udah siapin semua. Ini kelihatannya nggak ada apa-apa ya. Tapi tanpa sadar, bank emosi suami Anda itu yang positif diisi oleh wanita lain. Ya, mungkin di kantor, di sekretarisnya. Anda nggak pernah kasih deposit yang positif. Anda cuma kasih ngomel aja. Setiap salah misalnya Anda masukin hal-hal negatif, itu dampaknya tidak kelihatan dalam waktu singkat. Tapi dalam jangka panjang itu jadi masalah. Itu bahasa kasih ya. Yang kelima adalah sentuhan. Ya. Biasanya pria, ya wanita juga seperti itu ya, sentuhan. Jadi misalnya kepada anaknya, membelai. Kalau anak-anak udah gede-gede ya sudah sulit dipeluk ya. Tapi waktu kecil ya banyak gendong, peluk, belai. Itu sentuhan. Nah ini 5 bahasa kasih yang kita perlu belajar. Ya, pasangan kita tuh bahasa kasihnya apa? Nah kita bahasa kasihnya apa? Lalu kita belajar untuk saling menyesuaikan diri. Ada kisah nyata sepasang suami istri yang sedang retreat. Kemudian ketika mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, lalu mereka diminta masing-masing ya pasangan yang ada itu untuk menceritakan ya keterbukaan kepada pasangannya. Ada sepasang suami istri yang akhirnya si suaminya minta maaf ya kepada istrinya, istrinya juga minta maaf kepada suaminya. Kenapa? Karena ternyata istrinya tuh setiap pagi kalau nyiapkan sarapan pagi buat suaminya, dia buatkan roti. Lalu kulit roti yang di pinggir itu dibuang, ya. Karena istrinya itu dibesarkan di keluarga di mana mereka nggak makan kulit roti. Sebaliknya, suaminya dibesarkan di keluarga yang kalau makan pagi kulit roti itu menjadi sesuatu yang paling disukai dan biasanya diberikan kepada mungkin orang yang mereka paling hormati, kepada ayahnya atau kepada yang mungkin sedang ulang tahun dan sebagainya. Jadi sekian, kalau nggak salah 20 tahun mereka menikah, si suami itu menahan diri ketika dia tidak makan
kulit roti, sementara istrinya berpikir itu yang paling bagus yang diberikan kepada suaminya. Nah itu kadang-kadang kayak begitu, hal sepele ya, tapi kalau kita nggak perhatikan, nggak bereskan, merusak kesehatian ya. Dan kalau kesehatian terganggu itu pengaruhnya banyak ya. Gak banyak orang yang menyadari bahwa ketika kita melayani, ya, apalagi kita di mimbar, banyak hal mempengaruhi. Ketika kita berdiri di mimbar, ada orang yang ada syak dengan kita, itu sedikit banyak mempengaruhi. Tentu kalau sudah sering belajar mengerti tentang grace, anugerah, darah Yesus itu bisa mengcover. Tapi bukan berarti didiamkan ya, karena itu pintu untuk iblis nyerang. Nah kalau kita hanya nyampaikan firman Tuhan seperti kita ngajar di sekolah itu beda ya. Tapi kalau kita bicara soal firman Tuhan yang berkuasa, kita bicara ketika firman disampaikan, orang mengalami pelepasan, orang disembuhkan. Oh itu dalam sekali. Kita banyak bicara integritas ya. Integritas itu artinya satunya kata dan perbuatan. Saya pikir kita nggak ada yang sempurna. Dalam banyak hal kita cacat integritas di sisi lain, tapi di tempat lain kita unggul. Dan saya pikir itu memang karena kita sedang bertumbuh, sedang belajar. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar itu. Ya, kita bilang nggak ada masalah kok saya dengan dia gitu. Tapi sebenarnya ada masalah. Ya, sikap kita itu menunjukkan bahwa yang kita bilang itu nggak seperti itu. Oh saya udah ampuni kok, nggak ada masalah. Tapi di sisi lain kita bertindak beda ya. Nah itu sebenarnya pengaruhnya besar ya kalau kita melayani. Nah saya teruskan sedikit lagi ya. Jadi Marta dengan Maria kemungkinan bahasa kasihnya beda ya. Tapi ketika Marta protes, Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kita yang punya bahasa kasih di act of service, tindakan melayani, itu bukan berarti salah. Tapi kadang-kadang kalau kita lebih banyak kegiatan, sibuk, kita kurang hubungan pribadi dengan Tuhan, itu akan menguras tenaga kita. Manusia ini roh, jiwa, tubuh. Jadi kalau tubuh kita capek, itu akan pengaruh ke emosi kita. Kita lapar itu pengaruh. Esau lapar, ambil keputusan salah, jual hak kesulungan. Anda kesepian, ya, lalu bisa menerima perhatian dari orang yang mungkin bukan jodoh Anda. Ya, banyak terjadi itu. Ya, saya kenal beberapa orang, udah jelas beda kepercayaan, sudah jelas tidak menarik, ya, jauh dari ganteng misalnya, tapi akhirnya bisa jatuh, ya, bisa akhirnya mengarah ke pernikahan, walaupun akhirnya bubar juga karena belakangan sadar itu bukan hal yang cocok. Tapi bisa terjadi kenapa? Karena ada kesepian, ya, ada pengaruh emosi dan sebagainya. Ya. Bisa jadi karena sibuk bekerja, sibuk menguras emosi juga, ya, menguras tenaga itu pengaruh ke emosi kita juga, dan akhirnya keputusan yang kita ambil bisa salah. Lalu perhatikan ayat 42, ini yang harus jadi perhatian kita. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa itu yang perlu? Itu yang dipilih Maria. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita baca firman Tuhan, ya saya punya jadwal baca dengar firman Tuhan. Kalau kita baca begitu saja, ya memang itu perlu buat stok memori tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau kita cuma baca gitu aja, kita nggak dapat banyak. Kita cuma dapat di kulit. Tapi kalau kita mau dapat sari dari firman Tuhan itu, kita mesti tiru sikap Maria. Duduk dekat kaki Tuhan, itu artinya kita menyediakan waktu serius dan terus mendengarkan perkataannya. Sehingga firman yang tadinya kita baca, yang tertulis itu, yang logos itu,
dia akan berubah menjadi rema. Nah, rema ini yang menimbulkan iman. Iman itu yang menarik anugerah Tuhan. Iman itu yang membuat mujizat. Yang ini enggak dimiliki oleh orang yang tidak percaya pada Yesus. Mereka mungkin punya uang, mereka bisa beli obat, bisa ke dokter, bayar rumah sakit, tapi kesembuhan belum tentu bisa mereka peroleh lewat obat yang mereka beli. Tapi bagi orang percaya yang merenungkan firman-Nya, terus mendengarkan perkataannya, timbul iman. Iman itu menarik janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Kitab Amsal berkata, perhatikanlah perkataanku, ya, jangan menjauh dari matamu, simpan dalam lubuk hatimu, sebab itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya. Kita baca firman Tuhan itu satu hal, tapi bagaimana firman itu menjadi milik kita, it's mine, itu milik kita, itu menjadi rema. Nah, itu hal yang beda lagi, dan itu butuh waktu. Dan kita perlu belajar meniru sikap Maria, bagaimana dia terpesona pada Tuhan dan terus menikmati perkataannya. Dan kalau ini menjadi gaya hidup kita, saya nggak bilang bahwa semuanya selalu aman, kadang-kadang ada gejolak dan sebagainya, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik senantiasa. Itu firman Tuhan. God is love, Allah adalah kasih. Itu di surat Yohanes. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi karena dia kasih, dia nggak berubah, maka dia selalu mewujudkan hal-hal yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.